Saya masih ingin ngomong soal The King of Lip Service. Sorry ya. Sorry banget, karena ini menurut saya temanya benar-benar top. Dan ada banyak dugaan meme ini menjadi semacam titik bangkit. Saya kira ini bukan dugaan ya, tapi lebih pada harapan. Titik bangkit dari mahasiswa yang dianggap tertidur sekian lama. Terlena, dinina bobokan. Kalau istilah Bang Asari Usman, dibobokan oleh Nina Bang Asari ini. Nakal juga ya. Oke, ngomong-ngomong Bang Asari Usman, saya ingin bicara tentang artikel Bang Asari Usman tentu saja di FPN ya, di fpn.co.id. Maksud saya, judulnya masalahnya bukan meme Raja Bual itu, tapi kebangkitan mahasiswa. Ini, yang saya maksud ya. Dengan foto ilustrasi Joko Widodo berpakaian sebagai seorang raja. Gerakan BEM UI merupakan gerakan arus bawah yang dimulai dari para akademisi. Jika BEM mulai aktif, berarti ada yang tidak beres dengan negara ini. Pakar hukum tata negara Fadli Harun mempertanyakan alasan pelanggaran yang dilakukan BEM UI terkait The King of Lips, meme yang dibuat oleh BEM UI. Bukankah menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara, apalagi yang mengatakan adalah pihak akademisi yang mengerti latar belakang permasalahan negara ini. Soal Jokowi yang disebut sebagai The King of Lip Service. Di sini dikatakan UI.2 postingan BEM soal Jokowi The King of Lip Service langgar aturan. Luar biasa, dari mana langgar aturannya ya? Coba kita bacakan. Kira-kira rektor UI berkeberatan nggak kalau seandainya ada sivitas akademika UI yang terlibat dalam kampanye politik pemenangan Pilpres Presiden Jokowi? Pasti enggak. Tapi kalau terlibat pada kampanye pihak lawan, pasti diprotes ya. Sama seperti insan-insan BUMN, kalau terlibat dalam pemenangan Jokowi 2019 tidak diapa-apakan. Tapi kalau main mata dengan kubu Prabowo pasti dipecat ya. Jadi kadang-kadang ya, melanggar aturan tidak itu sesuai dengan selera penguasa saja. Pakar hukum tata negara Fadli Harun mempertanyakan alasan pelanggaran yang dilakukan BEM UI terkait The King of Lips, meme yang dibuat oleh BEM UI. Bukankah menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara, apalagi yang mengatakan adalah pihak akademisi yang mengerti latar belakang permasalahan negara ini. Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lucia menjelaskan bahwa pihak UI sangat menghargai kebebasan menyampaikan pendapat. Namun pendapat tersebut mestinya disampaikan sesuai aturan yang ada. Maksudnya bagaimana? Nggak jelas ya. Menjawab pertanyaan yang diajukan rekan-rekan media yang bermula dari postingan BEM UI di sosial media kemarin sore sekitar jam 6 sore, perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku, kata Amelita kepada wartawan Minggu.
Kita bacakan terus ya. Ini dia menegaskan bahwa postingan meme poster Jokowi the King of Lip Service tersebut bukan cara menyampaikan pendapat yang benar. Cara tersebut dinilai melanggar aturan yang berlaku. Aturan apa ya kan? Hal yang disampaikan BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara. Lagi-lagi simbol negara, Presiden bukan simbol negara ya. Mengenakan mahkota dan diberi teks Jokowi the King of Lip Service. Juga meme lainnya dengan teks katanya perkuat KPK, tapi kok undang-undang ITE revisi untuk merepresi. Demo dulu direpresi kemudian. Bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada, ungkapnya. Lagi-lagi dikatakan melanggar aturan, tapi aturan apa yang dilanggar ya?